Halo teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Kalau masih ada yang ingat video tentang membuat program penjumlahan dua bilangan, sekarang saya akan mau lanjutkan pembahasan kita kali ini, tapi kita akan membahas mengenai, selain membahas mengenai variabel, kemudian membuat proses dengan menggunakan ekspresi aritmatika, kita akan membahas mengenai input dan output. Kalau sebelumnya, nih kalian perhatikan di sini inputnya di sini adalah bilangan 1 dan bilangan 2 ya. Input di sini kita lakukan secara manual dengan hardcode langsung di program. Oke, inputnya langsung di hardcode di program. Kita juga bisa membuat variasi lain dengan membuat input yang bisa diinputkan melalui keyboard ketika programnya dieksekusi. Gimana caranya? Kita butuh bantuan ya. Kita butuh bantuan sebuah kelas di dalam Java yang menyediakan fasilitas bagi kita untuk menerima input dari keyboard. Namanya adalah scanner. Teman-teman bisa lihat di sini scanner. Kita tambahkan ya si bantuan ini, si scanner ini ke program kita dengan cara scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, ini adalah sintaks yang harus teman-teman tulis, atau perintah yang harus ditulis, harus dibuat untuk menerima input dari keyboard. Oke, kita sudah punya input dari keyboard dari kelas scanner ini. Gimana caranya untuk menerima input? Nah, caranya seperti ini nih. Pada hakikatnya, input yang kita berikan lewat keyboard itu akan disimpan ke bilangan 1 dan bilangan 2 sebagai input ke program kita. Oke, itu adalah konsep pertama. Yang kedua, kita harus mengambil input dari keyboard ini untuk disimpan ke bilangan. Caranya seperti ini. Bilangan 1 sama dengan, dipanggil ya, yang bantuan tadi kita panggil yaitu inputnya, input dot next. Nextnya ini banyak di sini teman-teman. Perhatikan tipe datanya yang mau dijadikan tempat untuk menyimpan, input dari keyboard. Karena bilangan ini tipenya integer, maka nextnya harus integer. Kalau tipenya double berarti next double. Kalau tipenya string berarti hanya next. Lalu bilangan 2 juga disimpan input dot next integer juga karena tipenya integer. Oke. Sudah punya ya, kita sudah berhasil untuk membuat biar inputan dari keyboard itu disimpan ke bilangan 1 dan bilangan 2. Maka baris 37 dan 38 ini tidak perlu dikerjakan. Oke, kita komen aja ya, kita komen. Oke, kita komen. Untuk mempercantik nih tampilan kita nih, biar ketahuan nih saat bilangan 1 diminta untuk menginput, lalu bilangan 2 diminta untuk menginput. Caranya dengan membuat tulisan ya, kita menambahkan tulisan system.out.println. Silakan masukkan bilangan 1. Oke, lalu untuk yang bilangan 2, system.out.print, silakan masukkan bilangan 2. Oke, sudah. Setelah kita mendapatkan input dari keyboard, disimpan ke bilangan 1 dan bilangan 2, menyimpan, saya kasih komen ya, menyimpan bilangan
Jadi di baris 35 ini maksudnya menyimpan input dari keyboard ke variabel bilangan 1. Oke, yang untuk bilangan 2 juga sama di baris 37. Bilangan 2. Oke. Lalu selanjutnya dia akan menghitung input yang disimpan di bilangan 1 dan bilangan 2 ini akan dijumlahkan lalu hasilnya disimpan di hasil. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba buktikan apakah bisa ketika dieksekusi. Selama proses eksekusi ini si program akan meminta kita menginputkan bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, kita run filenya. Tuh, tampil tuh, bener kan? Tampil kan? Silakan masukkan bilangan 1. Nih, terus ada kursor kedip-kedip. Kursor kedip-kedip ini artinya si program meminta kita untuk mengisikan input. Saya isi 12. Lalu gimana caranya untuk pindah ke perintah selanjutnya? Tekan enter. Tekan enter di keyboard kalian. Silahkan masukkan bilangan 2. Ada kursor kedip-kedip lagi. Saya masukkan 14. Gimana buat masuk ke proses selanjutnya? Tekan enter lagi. Oke, tampil hasilnya. Hasil penjumlahan 2 bilangan yaitu 12 dan 14 adalah 26. Yeay, berhasil kan? Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah program di mana programnya ini inputnya berupa input dari keyboard. Lalu input tersebut disimpan ke variabel. Lalu input tersebut akan diproses, di mana prosesnya akan disimpan ke sebuah variabel lagi, lalu akan di-output hasil yang disimpan di variabel hasil ini. Oke, teman-teman? Nah, ini adalah cara untuk bagaimana membuat program kita agar menerima input dari keyboard. Jadi bukan input yang langsung di hardcode di sini, jadi tidak seperti ini, bilangan 1 sama dengan 30, bilangan 2 sama dengan 20. Oke. Lalu, ini perlu juga diperhatikan bahwa di dalam Java itu hanya bisa mengeksekusi atau menjalankan sebuah perintah, biasanya berupa proses seperti ini. Perlu diperhatikan ketika membuat sebuah ekspresi aritmatika, kalian perlu memperhatikan tipe data dari variabel yang dijumlahkan isinya ya. Di sini jadi gini loh, jadi harus sama loh. Kalau misalnya saya membuat perkaliannya ini hasilnya berupa misalnya bilangan bulat integer, maka tidak boleh saya mengalihkan bilangan desimal dengan integer. Jadi konsepnya adalah salah satunya itu harus disamakan dulu. Misalnya ya, kalau nggak percaya gini deh. Integer bilangan. Oke, integer bilangan. Oke, integer bilangan. Ini integer bilangan satunya saya ganti deh jadi double ya. Sorry. Double. Nah, langsung ada error nih. Kenapa error? Karena tipenya tidak sama, incompatible types. Jadi pintanya adalah ya kalau begini berarti double-nya itu diubah ke integer atau integernya diubah ke double. Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Nanti di sini pun pasti akan salah nih. Bilangan 1 input .next integer ini juga harus diganti jadi next double. Oke. Lalu bilangan 1 ini harus kita casting ke dalam bentuk integer, baru bisa. Kalau misalnya saya nggak casting nih, dia nggak akan bisa dijalankan. Coba ya, kita run ya hasilnya. Ini bilangan satunya 12, karena double ya 12,5, bilangan 2-nya 23. Nah, akan ada pesan error nih. Karena bilangan pertamanya 12,5 dijumlahkan dengan bilangan bulat 23 dan disimpan ke variabel yang tipenya juga bilangan bulat integer, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Makanya caranya adalah dengan mengcasting salah satunya. Kita ubah bilangan satunya ke integer atau kita ubah bilangan 2 dan hasil ke
ke double. Tinggal pilih salah satu teman-teman. Jadi teman-teman mau yang mana nih? Mau penjumlahannya bisa menjumlahkan desimal atau penjumlahannya hanya bisa menjumlahkan bilangan bulat. Ini coba saya run ya. Harusnya sekarang bisa. Bilangan 1 12,5 12 hasilnya 24. Kenapa 24? Karena 12,5 ini akan dibulatkan. Coba saya masukkan lagi 17,9 10. Oke, 17,9 pun juga akan tetap dibulatkan ke 17. Jadi kalau seperti ini, maka bilangan 1 ini akan dibulatkan atau diubah ke bentuk integer. Lalu setelah dikonversi ke integer, baru selanjutnya bilangan 1 ditambahkan dengan bilangan 2, lalu hasilnya disimpan ke variabel hasil. Atau cara kedua begini. Kalau misalnya teman-teman mau membuat yang bisa menjumlahkan desimal, ya berarti tinggal ubah saja integer ini menjadi double, integer bilangan 2 menjadi double, integer hasil jadi double. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian teman-teman ya bisa mencoba sendiri di rumah. Di latihan-latihan yang sudah disediakan di bahan kuliah, teman-teman bisa mencoba untuk membuat dan mempraktekkan program teman-teman sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.